Sahabat-sahabat penggemar keilmuan yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Dr. Suwai Pawenang. Kali ini saya ingin membahas tentang dasar-dasar yang melandasi positivisme. Singkat saja, positivisme lahir setelah wafatnya Hegel. Setelah wafatnya Hegel itu ada 3 tokoh penting yang nanti itu pemikiran-pemikirannya itu membentuk positivistik atau positivisme. Antara lain adalah Auguste Comte, Stahel, dan Schelling. Ya. Nah, saya akan memulai dari Auguste Comte dulu. Auguste Comte ini pemikirannya terdistribusi sekitar tahun 1830 hingga 1842. Pemikirannya itu bercorak pada filsafat positif atau bersifat pada filsafat positif. Nah, filsafat positif ini ya sebenarnya tidak hanya Comte saja, tetapi ada 3 tokoh tadi itu, Auguste Comte, Stahel, dan Schelling, yang pemikirannya memang bercorak pada positifik filosofi atau filsafat positif yang kemudian membentuk positivisme itu. Nah, pemikiran Auguste Comte yang pemikirannya berdasarkan pada filsafat positif ini tertuang di dalam karyanya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Ya. Intinya adalah begini, tekanan pemikiran dari Auguste Comte itu ada pada fakta indrawi dan menekankan pada ilmu alam, menguatkan pada hukum realitas itu. Jadi kata kuncinya adalah pada fakta indrawi berdasar pada hukum alam menunjukkan realitas atau hukum realitas. Itu ciri khas dari pemikirannya Auguste Comte. Nah, kalau kita pelajari secara detail gitu, kenapa Auguste Comte itu berpikir seperti itu? Nah, sepertinya adalah pemikiran dari Auguste Comte ini merupakan reaksi sadar atas ajaran kritis dan destruktif dari rasionalisme Perancis dan Jerman yang berlaku saat itu. Nah, pemikiran-pemikiran yang mendasari revolusi Perancis dan Jerman ini sangat kuat dengan pemikiran-pemikiran Hegel. Dan ini Comte tidak cocok. Jadi Comte itu adalah merupakan kritik atas pemikirannya Hegel. Bahkan Comte memposisikan pemikirannya Hegel itu sebagai pemikiran atau sebagai filsafat negatif. Karena apa? Karena pemikiran Hegel menurut Comte ini adalah menegaskan dan mengkritisi semua hal yang dianggap subjektif, yang dianggap sebagai objektif, itu dinegasikan atau tidak dianggap. Maka maka Hegel cara pemikirannya adalah mengedepankan kepada rasionalitas, ya. Selalu kritis menggunakan rasionalitas, menggunakan standar rasio otonom gitu. Nah, pemikiran Hegel yang seperti inilah yang dikritik oleh Comte. Menurut Comte ini adalah pemikiran seperti yang dituangkan, seperti yang dimunculkan oleh Comte ini, kenyataannya hanya terbukti secara logis, tapi tidak mampu mengungkap kesejatian makna yang ada, sehingga menimbulkan kesenjangan-senjangan, menimbulkan kejanggalan-kejanggalan, menimbulkan penyangkalan-penyangkalan. Padahal semua sesuatu yang bila dilihat dari rasio hanya bisa menjadi keadaan yang sebatas. Nah, itulah kritik Comte terhadap Hegel. Maka kemudian filsafat Hegel, pemikirannya Hegel itu dianggapnya atau disebutnya sebagai filsafat negatif. Itu Comte. Nah, kalau Stahel ini pemikirannya terdistribusi antara 1830 sampai 1837, yang kebanyakan adalah memikirkan tentang negara dengan pola pendekatan dengan religius. Dari corak pemikiran seperti itu, maka memunculkan filsafat hukum yang bercorak positivisme. Tapi jelas di situ pemikiran-pemikiran Stahel ini adalah anti-Hegelianisme.
Kenapa? Karena Stahl melihat adanya kelemahan-kelemahan. Menurut Stahl, Hegel itu terjebak dalam ungkapan yang real, yang rasional, sehingga yang irasional dianggap tidak real. Nah, kita lihat di situ karena pendekatan religius, maka kemudian ini bertentangan. Wajar saja di situ. Nah, kemudian kita lihat Schelling. Schelling pemikirannya muncul terkenal pada tahun 1841 di Berlin, yang corak pemikirannya itu cenderung ke metafisis transendental, ya, metafisis transendental. Nah, ini terdapat dalam pemikirannya yang berjudul Filosophie der Offenbarung. Pendapat Schelling yang penting adalah jika ada empirisme daripada rasionalisme, maka ia lebih memilih pada empirisisme. Jadi Schelling itu lebih pada empirik. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran Schelling ini agak berbeda dengan Comte. Ya, kalau Schelling itu menekankan pada pengalaman, sedangkan Comte itu menekankan pada fakta yang dicermati. Nah, makanya kemudian Schelling ini menekankan pada filsafat kebebasan karena pengalaman tadi itu. Schelling berpendapat bahwa metafisika aporistik Jerman saat itu, ya, dengan sistem positif, sehingga merubah filsafat menjadi sign of experience yang sejati. Nah, ini berdasarkan pada empirisisme itu. Itulah yang ditandai yang disebut sebagai filsafat kebebasan. Nah, sebagai kritik atas pemikiran Hegel yang bercorak negatif itu, maka corak pemikiran-pemikiran seperti Comte, Stahl, dan Schelling itu yang memunculkan filsafat yang positif. Filsafat positif cirinya adalah menghapuskan subordinasi realitas pada rasio transendental. Dia mengajarkan dan mengkaji fenomena dunia sebagai objek yang netral, yang tunduk dengan hukum yang berlaku secara universal. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu, ya, menghapuskan subordinasi realitas pada rasio transendental, mengajarkan dan mengkaji fenomena dunia yang objektif, netral, yang tunduk dengan hukum yang berlaku universal, inilah yang kemudian mempengaruhi filsafat sosial dan filsafat politik. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu mengkaji melalui pola alam berdasarkan kebutuhan yang objektif. Maka indikator-indikatornya adalah adanya fakta yang dapat dinalar untuk bisa diterima, menyerap a priorisme atau menyerang a priorisme metafisik, tidak menggunakan atau anti metafisik, kemudian pengalaman yang sebagai hal yang tertinggi dari pengetahuan itu, maka itulah yang digunakan sebagai rujukan untuk menandai positivistik dari ilmu itu. Jadi ada fakta, ada penalaran untuk menerima, menyerang a priorisme metafisik, pengakuan sebagai pengalaman sebagai hal tertinggi dari pengetahuan, ini menghancurkan penalaran secara teologis, secara metafisis, secara transendental. Dan ini melempangkan jalan pada pemikiran bebas, khususnya ilmu alam. Nah, oleh Comte ini diklaim sebagai integrasi filosofis pengetahuan manusia. Nah, karena itu merupakan pengetahuan integratis pengetahuan manusia, maka penerapannya diterapkan secara universal menggunakan metode ilmiah yang tentu saja di situ adalah membuat tujuan menggunakan metode analisis, bisa diverifikasi,
dan diperoleh dari hasil observasi, hasil dari penelitian, pengamatan yang tajam. Sehingga dengan karakter seperti itu, Comte mengatakan bahwa kata positif ini merupakan desain filsafatnya yang bermaksud untuk mendidik manusia agar punya sikap positif atas sesuatu yang ada. Dan inilah melahirkan positivisme yang kemudian nanti akan mempengaruhi teori sosial modern. Demikian sejarah singkat dari positivisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.